Di video kali ini saya bahas soal kisi-kisi TIU P3K dan soal bahasa Indonesia. Sebelum lanjut, di-subscribe dan tekan lonceng notifikasi, agar kalian selalu dapat info soal-soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita mulai bahas soal yang pertama. Sebuah instansi membeli alat kantor seharga 5 juta rupiah. Setelah digunakan selama 1 tahun, alat tersebut dijual dengan harga 3.500.000 rupiah. Berapa persentase kerugian yang dialami? A. 25%, B. 30%, C. 35%, D. 40%, E. 45%. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 30%. Berikut pembahasannya. Soal nomor 2. Sebuah instansi menjual barang operasional dengan harga Rp4.200.000 setelah sebelumnya membelinya seharga Rp3.500.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh? A. 25%, B. 20%, C. 35%, D. 40%, E. 45%. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 20%. Berikut pembahasannya. Soal nomor 3. Jika sebuah alat kantor dibeli dengan harga Rp2.400.000 dan dijual dengan keuntungan 15%, berapa harga jual alat tersebut? A. Rp2.640.000, B. Rp2.760.000, C. Rp2.880.000, D. Rp3.000.000, E. Rp3.100.000. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Rp2.760.000. Berikut pembahasannya. Soal nomor 4. Sebuah mobil dinas menempuh perjalanan sejauh 150 km dalam waktu 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? A. 40 km jam. B. 45 km jam. C. 50 km jam. D. 55 km jam. E. 60 km jam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. 50 km jam. Berikut pembahasannya. Soal nomor 5. Jika kecepatan rata-rata sebuah kendaraan operasional adalah 60 km jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 180 km? A. 2 jam, B. 2,5 jam, C. 3 jam, D. 3,5 jam, E. 4 jam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. 3 jam. Berikut pembahasannya. Soal nomor 6. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam selama 2 jam. Berapa jarak yang sudah ditempuh kendaraan tersebut? A. 120 km, B. 140 km, C. 150 km, D. 160 km, E. 180 km. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. 160 km. Berikut pembahasannya. Soal nomor 7. Ketekunan, usaha, A. Pengetahuan, pendidikan, B. Keberanian, ketakutan, C. Kekayaan, kesuksesan, D. Kesabaran, menunggu, E. Kebahagiaan, kekayaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kesabaran, menunggu. Jawaban D. Karena hubungan antara ketekunan dan usaha adalah sifat yang mendukung proses tertentu. Demikian pula, kesabaran adalah sifat yang mendukung proses menunggu. Soal nomor 8. Buku, membaca, A. Pena, menulis, B. Cat, melukis, C. Kursi, duduk, D. Telepon, mendengar, E. Layar, melihat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Pena, menulis. Jawaban A. Karena hubungan buku dengan membaca adalah alat dengan kegunaannya. Padanan yang sesuai adalah pena dengan menulis, karena pena digunakan untuk aktivitas menulis. Soal nomor 9. Pembawa acara. A. Guru, murid, B. Petani, sawah, C. Sutradara, film, D. Penulis, buku, E. Penyanyi, lagu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Penyanyi, lagu. Jawaban E. Karena hubungan antara pembawa acara dan acara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu. Hubungan serupa terdapat pada penyanyi dengan lagu. Soal nomor 10. Obat, penyakit. A. Air, haus, B. Makanan, lapar, C. Dokter, pasien, D. Obat, apotek, E. Kunci, gembok. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Air, haus. Jawaban A. Karena hubungan antara obat dan penyakit adalah alat untuk mengatasi sesuatu. Padanan yang sesuai adalah air dan haus, karena air digunakan untuk menghilangkan rasa haus. Soal nomor 11. Matahari, cahaya. A. Bulan, malam, B. Api, panas, C. Langit, awan, D. Hujan, pelangi, E. Tanah, tumbuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Api, panas. Jawaban B. Karena hubungan antara matahari dan cahaya adalah sumber dengan hasilnya. Padanan yang sesuai adalah api dan panas, karena api menghasilkan panas. Sekarang kita melangkah ke kisi-kisi contoh soal bahasa Indonesia. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Teks, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak signifikan adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Kini, jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk berbicara atau bertukar informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam menggunakan teknologi agar tidak merusak hubungan antar individu.
ide pokok paragraf di atas adalah A. Kemajuan teknologi memudahkan komunikasi. B. Teknologi membawa dampak positif dan negatif. C. Teknologi dapat mengurangi kualitas interaksi sosial. D. Jarak bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Teknologi membawa dampak positif dan negatif. Jawaban B, karena ide pokok adalah inti dari pembahasan dalam teks. Paragraf ini membahas dampak teknologi secara umum, baik positif maupun negatif. Soal berikutnya, perhatikan teks bacaan di bawah ini. Teks, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak signifikan adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Kini, jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk berbicara atau bertukar informasi. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam menggunakan teknologi agar tidak merusak hubungan antar individu. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. B. Salah satu dampak signifikan adalah kemudahan dalam berkomunikasi. C. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara langsung. D. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam menggunakan teknologi agar tidak merusak hubungan antar individu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Jawaban A. Karena kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf dan menjadi dasar dari pengembangan ide pendukung lainnya. Soal berikutnya. Perkembangan dunia pendidikan saat ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Guru dan siswa dapat menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran untuk mempermudah proses belajar mengajar. Selain itu, teknologi juga memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Namun, penggunaan teknologi ini harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Berdasarkan paragraf berikut, ide pokoknya adalah A. Kemajuan teknologi memengaruhi dunia pendidikan. B. Guru dan siswa menggunakan aplikasi pembelajaran. C. Literasi digital diperlukan dalam dunia pendidikan. D. Informasi dapat diakses dengan cepat melalui teknologi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Kemajuan teknologi memengaruhi dunia pendidikan. Jawaban A. Karena ide pokok teks adalah inti pembahasan yang mencakup keseluruhan paragraf. Di sini, inti paragraf adalah pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Soal berikutnya. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di pesisir pantai. Mangrove mampu mencegah abrasi dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Sayangnya, penebangan mangrove yang terus-menerus untuk kepentingan lahan pemukiman dan industri telah mengancam kelestariannya. Upaya konservasi dan penanaman kembali mangrove perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem tersebut. Tujuan utama penulis dalam teks di atas adalah A. Menginformasikan pentingnya hutan mangrove. B. Mendeskripsikan proses abrasi di pesisir pantai. C. Menyampaikan ancaman terhadap hutan mangrove. D. Mengajak pembaca untuk melestarikan hutan mangrove. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengajak pembaca untuk melestarikan hutan mangrove. Jawaban D. Karena teks ini menekankan perlunya konservasi dan penanaman kembali mangrove, sehingga tujuannya adalah mengajak pembaca untuk bertindak melestarikan mangrove. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.